281 Aku lebih baik menjadi orang bodoh. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, di sumber air panas di Golden Kuil Pavilion. Beberapa pria mengerang dengan nyaman di sumber air panas yang dipenuhi uap air. Golden Kuil Pavilion benar-benar surga. Tim petualang kami hanya tingkat perunggu. Mereka hanya akan menempatkan kami di titik terjauh setiap kali kami datang ke sini, apalagi sumber air panas. Dan mereka juga akan menyajikan makanan sederhana. Sekarang setelah kami mencapai status petualang tingkat emas, mereka membiarkan wanita-wanita istimewa ini melayani kami. Arthur duduk di sumber air panas, tubuhnya terbungkus handuk sederhana. Di belakangnya, seorang pelayan cantik sedang menggosok punggungnya dengan tekun. Clyde dan Leon juga berada di sumber air panas di dekatnya. Mereka mengangguk setuju saat mendengar kata-katanya. Semua ini berkat Tuan Muda Watson. Perlakuan kami di Golden Kuil Pavilion dan Kota Baja telah berubah. Dengan Tuan Muda Watson di tim kami akan lebih berkembang di masa mendatang. Kami harus minum sepuasnya dan merayakannya dengan baik. Beberapa pelayan mengelilingi Clyde, mereka berlutut dan dengan lembut memijat tubuhnya yang tinggi dan kokoh dengan tangan mungil mereka. Tuan Clyde yang terhormat, anggur yang Anda minta telah tiba. Ini adalah anggur merah kualitas terbaik yang telah disiapkan oleh Golden Kuil Pavilion untuk beberapa petualang tingkat emas. Seorang pelayan masuk dari luar sumber air panas tak lama setelah suara Clyde menghilang. Dia memegang nampan di tangannya yang berisi sebotol anggur merah, nampan itu tampak sangat mewah. Adegan itu membuat ketiga pria itu mendesah sekali lagi atas layanan yang diberikan oleh Golden Kuil Pavilion. Mari kita minum bersama untuk hari esok yang indah. Berbicara tentang masa depan tim, apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan Tuan Muda Watson tentang menyelesaikan lantai ke-100 labirin? Arthur mengangkat gelasnya dan berbicara saat pelayan itu membagikan gelas anggur kepada semua orang di sana. Clyde dan Leon mengangguk. Mereka juga mengangkat gelas mereka dan menyesapnya. Leon berkata, Arthur, apa yang ingin Anda katakan? Meskipun tim kita menjadi lebih baik karena Tuan Muda Watson, dia kadang-kadang akan mengatakan beberapa janji yang tidak realistis. Bagaimana mungkin bisa masuk begitu dalam ke lantai ke-100 labirin di bawah tanah? Dia juga mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan kekuatan kita dan membiarkan kita membantunya. Hanya wanita bodoh itu, Annie, yang akan percaya kata-kata seperti itu. Karena dia belum keluar setelah sekian lama, Tuan Muda Watson pasti telah melibatkan dirinya dengannya. Dia ada di sini di pavilion bulu emas, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Sayang sekali, ya, sayang sekali. Clyde dan Leon melirik pelayan cantik itu, yang pakaiannya terbuka, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Mungkin itu alkohol, tetapi mereka merasa seolah-olah sirkulasi darah tubuh mereka telah meningkat secara signifikan. Mereka masing-masing mungkin akan membawa seorang dayang dan mendapatkan kamar bersama mereka setelah berendam di sumber air panas. Sebagai petualang, terutama petualang tingkat rendah seperti mereka seringkali berada di bawah tekanan untuk mengambil risiko. Mencari wanita untuk menemani mereka adalah cara yang sangat alami bagi mereka untuk menghilangkan stres. Karena mereka memiliki anggota wanita dalam tim, mereka biasanya melakukan kegiatan seperti itu secara rahasia. Namun, mereka dapat melakukannya dengan bebas di pavilion bulu emas. Layanan dan wanita di sana lebih unggul daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Yang terpenting adalah bahwa pavilion tersebut memiliki perlakuan istimewa untuk petualang tingkat emas, mereka bahkan tidak perlu mengeluarkan uang. Arthur, Leon, dan Clyde tersenyum cabul ketika mereka menyadari bahwa mereka dapat memeluk tubuh-tubuh montok yang dipenuhi wewangian itu dan bermain-main dengan mereka dengan bebas nanti. Mereka merasa seolah-olah berada di surga, tetapi mereka mengasihani Annie, yang tidak dapat keluar untuk bersenang-senang. Suara wanita yang sedikit jijik tiba-tiba bergema dari luar sumber air panas tepat ketika mereka memikirkan hal itu. Aku mendengar beberapa suara menjijikkan dari kejauhan dari sumber air panas. Itu memang kalian. Aku tidak akan mengatakan apapun tentangmu, Arthur, ini adalah dirimu yang biasanya kotor. Tapi Kapten, Leon, kenapa kau bersikap seperti ini? Terutama kau, Leon, bukankah kau seorang pendeta yang taat? Bisakah Tuhanmu mengampuni tindakanmu seperti itu? Annie muncul di tepi mata air panas. Siluetnya dikaburkan oleh kabut putih dari mata air panas, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas.
Annie, apa yang kau bicarakan? Siapa yang kotor? Bicaralah dengan jelas, kau. Arthur adalah orang pertama yang bereaksi ketika mendengar kata-kata Annie. Dia memegang gelas anggur di satu tangan dan mencengkeram handuk di pinggangnya dengan tangan lainnya saat dia meninggalkan mata air panas ke arah Annie dengan ekspresi tidak senang. Dia akhirnya melihat Annie dengan jelas setelah setengah jalan ke arahnya. Rahangnya ternganga saat dia berdiri membeku di tempat. Dia sangat terkejut hingga gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah. Arthur, ada apa denganmu? Kau tampak takut. Apakah Annie tidak mengenakan pakaian apapun? Annie, karena kau di sini, kau harus bersenang-senang. Ada pembantu cantik dan pelayan pria tampan di sini. Clyde berdiri dan berjalan keluar dari sumber air panas. Ketika dia mencapai tempat yang sama dengan Arthur, dia berhenti karena wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Akhirnya, Leon berkata, Annie, Kapten benar. Dewa cahaya yang aku percayai juga mengatakan bahwa pantang jangka panjang bukanlah hal yang baik. Lebih baik bersenang-senang di sini daripada dipaksa mengobrol di kamar. Dia berjalan menuju Annie. Kemudian, dia memiliki ekspresi yang sama seperti Arthur dan Clyde. Annie tidak telanjang. Sebaliknya, pakaiannya lah yang membuat mereka tercengang. Annie berdiri di depan mereka, dengan tangan di pinggul. Ia mengenakan mantel bulu berwarna merah menyala yang jatuh sampai ke kakinya. Bulu-bulu di lehernya sangat tebal, dan syal berbentuk seperti dua sayap berkibar di kedua sisi tubuh Annie, membuatnya tampak seperti Dewi Api. Selain pakaian di tubuhnya, Annie juga telah berubah. Annie adalah anggota terlemah dari tim petualang Blood Rose. Ia adalah penyihir tingkat perunggu biasa, dibandingkan dengan mereka, yang sudah berada di puncak tingkat perunggu. Namun, Annie telah berubah. Ia memancarkan aura yang tidak dapat dipahami dan luar biasa, membuat ketiga pria itu tidak mampu menebak kekuatannya yang sebenarnya. Namun, jelas bahwa ia telah melampaui tingkat perunggu. Annie, apa yang terjadi? Di mana kau mendapatkan baju besi itu? Dan bagaimana kau menjadi lebih kuat begitu tiba-tiba? Apakah kau sekarang menjadi penyihir tingkat perak? Clyde adalah orang pertama yang bereaksi, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Pelatihan seorang penyihir memerlukan pemahaman tentang unsur-unsur magis dunia dan memperkuat hubungan antara jiwa dan sihir. Beberapa penyihir dapat langsung memahami pandangan dunia tertentu. Bukan hal yang aneh bagi kekuatan mereka untuk meningkat secara eksponensial, dan dia yakin itu kemungkinan besar terjadi pada Annie. Yang mengejutkannya, Annie menggelengkan kepalanya. Kapten Clyde, Anda salah paham. Saya tidak naik ke tingkat perak, saya sekarang tingkat emas. Saya sekarang penyihir tingkat emas. Baju sirah saya, termasuk peningkatan kekuatan saya, dimungkinkan karena Tuan Muda Watson. Wajah Annie memerah karena bangga saat dia berbicara. Dia melirik ketiga temannya, yang semakin terkejut, dan dia tersenyum. Watson telah memenuhi janjinya untuk membantunya naik ke tingkat emas. Dia berhasil melaju dari perunggu ke tingkat emas dalam satu langkah. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Watson melakukannya, gelombang energi yang mengalir melalui tubuhnya meyakinkannya bahwa semua yang dia alami adalah nyata. Jadi, setelah mengucapkan terima kasih kepada Watson, dia melanjutkan ke sumber air panas. Dia siap memberitahu Clyde dan dua pria lainnya tentang situasi tersebut sehingga mereka dapat meminta bantuan Watson untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, sebelum dia mencapai sumber air panas, dia mendengar ketiga pria itu mengkritiknya dengan pendengarannya yang tajam. Mereka mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara bersenang-senang dan dia adalah seorang idiot. Mereka bahkan menertawakannya karena mendengarkan omong kosong Watson. Dia tidak senang ketika mendengar kata-kata itu. Namun, idiot yang mereka sebutkan telah berubah menjadi penyihir tingkat emas yang kuat. Dia bahkan memiliki peralatan tingkat emas padanya. Yah, dia lebih suka menjadi idiot yang tidak dapat disembuhkan jika itu yang diperlukan untuk mencapai kemajuannya. Annie, apakah Tuan Muda Watson membantumu mencapainya? Cepat, beritahu aku bagaimana dia melakukannya. Clyde bertanya dengan cemas. Dia sudah menyesali keputusannya. Jika dia tahu bahwa tinggal di sisi Watson akan benar-benar meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan pergi ke sumber air panas. Dia sangat terkejut ketika dia melihat api di tubuh Annie dan bulu-bulu indah yang memancarkan suhu tinggi. Dia merasa jauh lebih sengsara ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkannya juga. Aku tidak yakin bagaimana Tuan Muda Watson melakukannya.
Aku hanya melihatnya menggunakan baju besi kulit yang aku lepas dan membaca mantra untuk menduplikasinya menjadi ribuan bagian. Kemudian, mereka menyatu dan berubah menjadi baju besi yang aku kenakan sekarang. Adapun metode untuk meningkatkan kekuatanku, itu bahkan lebih sederhana. Tuan Muda Watson mengambil ramuan obat tingkat besi di pinggir jalan dan menggunakan metode yang sama untuk menyatukannya menjadi ramuan tingkat emas untukku. Setelah memakannya, aku langsung menjadi penyihir tingkat emas, kata Ani lembut sambil menempelkan jarinya di bibir dan mengingat kejadian tadi. Apakah dia nyata? Ketiganya saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ani berkata bahwa baju besi itu direplikasi dan kemudian menyatu menjadi yang lebih kuat. Kemudian, dia berkata bahwa Watson telah memilihnya secara acak dan mengubahnya menjadi obat tingkat emas untuk dikonsumsinya, setelah itu dia naik ke tingkat emas. Jika semudah itu, para petualang tingkat emas di kota baja tidak akan terkenal sebagai petualang teratas. Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak masalah, aku bisa membuktikannya padamu. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran mereka, Ani terkekeh dan melangkah maju. Ledakan. Tidak ada suara tetapi aura kolosal menyebar dari tubuh Ani. Kemudian, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan berkata, mantra elemen api tingkat perunggu, bola api meledak. Simbol penyihir tingkat emas adalah mantra bersamaan. Mantra yang awalnya membutuhkan waktu lama untuk dirapalkan, langsung muncul di tangan Ani. Terlebih lagi, dibandingkan dengan mantra yang pernah diucapkannya sebelumnya, pada saat itu, bola api yang meledak itu jauh lebih besar dan lebih kuat. Bola api raksasa yang berukuran setengah dari rumah itu melayang di atas kepala Ani. Suhu yang panas itu langsung mengurangi jumlah air di sumber air panas itu hingga 1/10-nya, dan bahkan tanah berbatu yang keras pun mulai berubah menjadi merah dan panas. Hal itu membuat Clyde dan yang lainnya meringis kesakitan. Cukup, Ani, kami percaya bahwa kau telah menjadi penyihir tingkat emas. Singkirkan mantra itu. Clyde berteriak sambil memeluk kakinya. Entah itu kekuatan mantra atau aura yang dipancarkan dari tubuh Ani, dia tidak diragukan lagi adalah penyihir tingkat emas. Pada saat itu, jika mantra di tangan Ani telah mendarat di paviliun bulu emas, itu akan cukup untuk meledakkannya. Setelah dia selesai berbicara, Ani memadamkan bola api yang meledak. Ani, kamu benar-benar telah maju ke tingkat emas. Itu terlalu surrealis. Arthur duduk di tanah sumber air panas yang berangsur-angsur mendingin, menggosok lepuh yang telah membakar telapak kakinya. Pada awalnya, ketika Tuan Muda Watson mengatakan dia akan membantuku menjadi penyihir tingkat emas, aku juga tidak berani mempercayainya. Namun, itulah kebenarannya. Di sisi lain, tidak ada dari kalian yang percaya kata-kata Tuan Muda Watson. Kalian semua bersenang-senang di sini. Awalnya, aku ingin memberitahu kalian untuk meminta Tuan Muda Watson untuk meningkatkan kekuatan kalian. Tetapi mungkin kalian harus tinggal di sini dan membiarkan para pelayan ini melayani kalian. Aku akan mencari Tuan Muda Watson sendiri dan melihat apakah aku bisa meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Ani mendengus dingin dan berbalik untuk pergi, tetapi Clyde dan yang lainnya menolak untuk membiarkannya pergi setelah mendengar pernyataannya. Ani, tolong jangan pergi dulu. Kami telah bekerja keras sepanjang hari dan datang ke sini untuk bersantai. Siapa bilang kami tidak percaya pada kata-kata Tuan Muda Watson? Clyde tersenyum dengan ekspresi canggung. Benarkah, ketika aku tiba di sini, aku mendengar seseorang mengatakan bahwa kata-kata Tuan Muda Watson tidak masuk akal dan bahwa kata-kata seperti itu hanya akan mempengaruhi wanita bodoh sepertiku. Siapa yang membuat pernyataan itu? Sikap Arthur berubah saat suara Ani memudar. Dialah yang mengatakan hal-hal itu. Clyde juga mengerutkan kening saat dia melihat Arthur. Arthur, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kami berutang pada Tuan Muda Watson. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Mengapa kamu mengatakannya dengan lantang? Kamu sengaja membuat kebohongan tentang Tuan Muda Watson. Mengapa kamu tidak meminta maaf? Clyde buru-buru menoleh untuk melihat Ani dan berkata, Ani, itu kata-kata Arthur. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong bawa aku ke Tuan Muda Watson. Aku ingin meningkatkan kekuatanku dan mendapatkan satu set lengkap peralatan tingkat emas. Arthur sangat marah hingga bibirnya bergetar. Dia mengulurkan tangannya keluar dan menunjuk Clyde, tidak tahu harus berkata apa. Clyde terlalu hina. Dia telah mencampakkan Arthur karena dia menginginkan bantuan Watson. Namun, dia bisa mengerti Clyde. Jika ada kesempatan dia bisa menjadi elit tingkat emas,
dia juga akan mengabaikan yang lainnya. Kapten, jangan katakan hal-hal seperti itu. Kaulah yang menyuruhku untuk tinggal di sini dan bersenang-senang. Kau juga mengatakan untuk mencarikanku seorang pelayan laki-laki. Annie mengarahkan tombak ke Clyde, yang tergagap. Aku. Setelah beberapa saat, Annie menatap Leon. Dan kau, Leon, kau setuju dengan kata-kata kapten tadi. Kau bahkan mengatakan bahwa bersenang-senang di sini lebih baik daripada berbicara dengan Tuan Muda Watson. Kau bahkan mengatakan bahwa itu adalah doktrin yang ditinggalkan oleh Tuhan yang kau percayai, kan? Wajah Leon memerah saat dia menundukkan kepalanya. Bukannya aku tidak ingin kau mencari Tuan Muda Watson. Tapi, lihatlah kalian semua. Hak apa yang kau miliki untuk meminta Tuan Muda Watson membantumu meningkatkan kekuatanmu? Jika itu aku pasti akan merasa malu. Orang-orang itu tidak bisa mengangkat kepala mereka malu. Kemudian, Annie menghela napas. Tapi Tuan Muda Watson adalah orang yang murah hati. Jika kau pergi ke sana sekarang dan meminta maaf dengan benar, mungkin dia akan bersedia membantumu. Benarkah? Ketika mereka mendengar kata-kata itu, ketiga mata mereka berbinar secara bersamaan, dan mereka berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang pembantu, yang bertugas melayani mereka di sumber air panas, bertanya, "Para petualang yang terhormat, apakah kalian yakin tidak ingin tinggal di sini dan terus menikmati layanan kami?" Wanita cantik tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan prospek mereka untuk naik ke tingkat emas. Kapten, jangan cepat-cepat berganti pakaian. Tunggu aku. Arthur, kau masih berani membicarakan orang lain. Bukankah kalian juga cepat-cepat mengganti pakaian? Kapten Clyde dan Arthur, aku tidak peduli apakah kalian mengenakan pakaian kalian cepat atau lambat. Tapi bolehkah aku merepotkan kalian untuk tidak mengenakan pakaianku? Clyde dan Arthur berebut untuk mengganti pakaian mereka di ruang ganti, terlepas dari pakaian siapa yang ada di tangan mereka. Leon mengeluh tidak puas saat ia masuk ke dalam ruangan. Ketiga pria itu berantakan. Annie, di luar ruang ganti, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, di lantai atas kantor tim petualang pedang suci. Nyonya pendekar pedang, Anda memintaku untuk menyelidiki keberadaan anak laki-laki bernama Watson. Aku punya berita untukmu. Blake berlutut dengan satu kaki dan berbicara dengan hormat kepada gadis cantik yang membelakanginya. Gadis itu berdiri di depan jendela Prancis yang besar, menikmati pemandangan seluruh kota baja. Kemudian, dia berbalik dengan gugup. Begitukah? Katakan di mana dia? Meskipun semua orang mengatakan bahwa anggota Blood Rose pergi dengan kereta, dan kereta itu terlihat di banyak jalan, saya pikir mereka mencoba menipu kita. Langsung ke intinya, Watson ada di Golden Quill Pavilion. Mata-mata kita di sana melaporkan bahwa mereka melihat mereka memasuki gedung. Ledakan. Suara teredam terdengar segera setelah Blake selesai berbicara. Jendela Prancis Christina pecah, dan banyak energi pedang tumpah keluar. Christina telah berubah menjadi burung raksasa dan melompat dari jendela, menghilang ke langit. Hanya Blake yang tersisa di ruangan itu. Dia bergegas ke jendela, menatap ke bawah ke arah masa jalanan yang panik, dan mendesah dengan tangan di alisnya. Aku tahu bahwa wanita pemilik pedang itu sangat menghargai Watson, tetapi aku belum memberitahunya di mana dia berada di Pavilion Bulu Emas. Mengapa dia terburu-buru? Di Pavilion Golden Quill, Tuan Muda Watson, kami tidak percaya saat Anda mengatakan akan membantu kami meningkatkan kekuatan. Itu ketidaktahuan kami. Tolong buatkan satu set peralatan emas untuk kami masing-masing dan tingkatkan kekuatan kami menjadi emas. Ketiganya berlutut di depan Watson di dalam ruangan. Watson memegang cangkir teh di tangannya. Dia melihat ketiga orang di depannya yang setengah berpakaian. Lengan baju mereka menggantung di tubuh mereka, dan celana mereka terbalik. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Annie berdiri di belakang mereka bertiga. Dia memeluk bahunya dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian bertiga meminta bantuan Tuan Muda Watson?" "Maaf, Tuan Muda Watson. Kami tahu kami salah. Kami tidak akan membicarakan Anda di belakang Anda lagi. Kami tidak akan menyelinap keluar untuk bersenang-senang lagi. Jika Anda membantu kami meningkatkan kekuatan kami akan mengikuti Anda ke lantai ke-100, atau ke-200, labirin. Bahkan tidak masalah jika kita mati di sana." Petik 2. Kemudian, mereka bertiga bersujud dengan wajah penuh penyesalan. "Tidak perlu untuk itu. Saya tidak punya niat untuk membatasi Anda dari bersenang-senang. Bagaimanapun, Anda di sini untuk bersenang-senang.
Mengenai membantu Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Petik 2. Saat dia meletakkan cangkir teh kosong, dia memberi isyarat kepada Denise untuk menambahkan beberapa daun teh untuknya. Kemudian, Watson melambaikan tangannya ke 3 orang di depannya. Benarkah, Tuan Muda Watson, Anda orang baik? Saat dia merasakan tatapan mereka, Watson berkata, jangan terlalu senang dulu. Meskipun saya mengatakan saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda, saya sudah menggunakan keinginan saya hari ini. Karena itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Bagaimana mungkin? Cahaya di mata pria itu langsung meredup. Mereka tanpa sadar menatap Annie, mata mereka memohon padanya. Jika mereka dapat menahan keinginan batin mereka atau menjadi seperti Annie dan mempercayai kata-kata Watson, mereka akan menjadi elit tingkat emas, bukan Annie. Mereka menjadi gila karena iri ketika melihat Annie, yang merupakan anggota tim terlemah. Annie mengabaikan mereka, dia berbalik dan berkata, itu pantas untukmu. Tentu saja, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Pada saat itu, Watson menyela, kata-katanya mengangkat suasana hati mereka. Mereka mengutuk dalam hati mereka. Jika Watson punya jalan keluar, dia bisa mengatakannya lebih awal. Mereka tidak khawatir karena mengira mereka telah kehilangan kesempatan besar. Aku bisa membantumu meningkatkan kemampuanmu, tetapi kamu harus memberiku cukup peralatan dan ramuan obat. Jumlah peningkatan tergantung pada jumlah bahan yang bisa kamu berikan padaku. Jangan khawatir, Tuan Muda Watson. Kami akan pulang ke rumah kami di Kota Baja untuk mengambil senjata dan tanaman obat untukmu. Kami akan membawa semua yang kami punya. Ketiganya berlari keluar dengan tergesa-gesa. Mereka telah menjadi petualang di Kota Baja selama bertahun-tahun. Mereka tidak kaya, tetapi mereka memiliki sejumlah tabungan, termasuk rumah di Kota Baja. Mereka memutuskan untuk menawarkan senjata dan tanaman obat yang mereka miliki dan semua barang berharga di rumah mereka. Mereka bahkan tidak berencana untuk mempertahankan rumah mereka jika mereka bisa naik ke tingkat emas. Jika itu tidak cukup, mereka akan meminjam uang dari orang lain. Setelah mereka memikirkan hal itu, ketiga pria itu bergegas keluar dari ruangan dalam beberapa detik. Banyak orang yang lewat menatap mereka dengan aneh karena penampilan mereka yang aneh. Saya belum selesai berbicara, mengapa mereka pergi begitu cepat? Watson menatap Annie. Nona Annie, tolong kejar ketiga orang itu dan beritahu mereka. Terlepas dari apakah mereka dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau tidak, saya berencana untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cara apapun. Jangan beritahu orang lain, atau aku tidak akan membantu kalian semua. Dimengerti, Tuan Muda Watson. Aku akan pergi dan memberitahu mereka segera. Annie mengangguk sambil mengejar mereka. Tuan Muda Watson, apakah itu ide yang bagus? Bahkan jika mereka sangat bungkam, jika seseorang ingin menyelidiki ini, mereka tetap akan menemukan rahasia peningkatan kekuatan mereka, Denise bertanya dengan cemas setelah Clyde dan yang lainnya pergi. Tidak masalah. Bagaimanapun, aku tidak akan tinggal di kota ini terlalu lama. Selama aku bisa bertahan untuk beberapa waktu, itu sudah cukup. Selain itu, dibandingkan dengan menyerbu kota bawah tanah sendirian, bantuan mereka akan meminimalkan risiko. Jika seseorang masih ingin menargetkanku, aku akan menerimanya. Watson mengangkat bahu. Kemudian, Denise mengangguk, dia. Pikir kata-katanya masuk akal, dia berkata, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Nona Nightingale mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia dan Tuan Antonio telah menyelesaikan misi mereka dan telah menyingkirkan semua penguntit. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka mungkin akan tiba dalam beberapa menit. Katakan pada Nightingale untuk pergi ke sumber air panas untuk menemukanku. Clyde dan yang lainnya tidak ada di sini, jadi aku akan mandi dengan baik. Denise, apakah kamu akan pergi? Aku ingin membahas pengaturan selanjutnya setelah Tuan Antonio kembali. Jadi aku akan lewat. 10 menit kemudian, di sumber air panas. Watson duduk sendirian di sumber air panas, dia dikelilingi oleh kabut. Dia merentangkan lengannya dan menyandarkan kepalanya ke batu di samping sumber air panas. Nyaman, tidak ada pelayan lain di sumber air panas, dia tidak suka ditatap oleh orang asing saat dia mandi, jadi dia memecat mereka. Meskipun para pelayan tampak sangat menyedihkan sebelum mereka pergi, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Nightingale akan datang dalam beberapa menit.
Aku akan membuatnya takut. Dia tidak berencana membawa pembantu manapun bersamanya, tetapi Sylvan bersikeras agar dia membawa Nightingale. Wanita muda itu telah bekerja tanpa lelah sebagai kusir dan membantunya menyelesaikan misinya, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang Nightingale. Dia adalah pembunuh yang pernah mencoba membunuhnya, guru pertama Black Moon Knights, dan temannya. Selain itu, dia memiliki perasaan khusus padanya. Tidak diragukan lagi, Nightingale adalah orang penting bagi Watson. Dia tidak suka dilayani oleh orang-orang dari Golden Quill Pavilion, tetapi dia tidak akan tidak suka jika Nightingale melayaninya. Lebih baik mengatakan bahwa dia berharap Nightingale akan segera kembali. Nightingale sangat lambat. Watson memutar matanya dan memikirkan ide yang bagus. Dia melepaskan pakaiannya dari sumber air panas, menjepit hidungnya, dan tenggelam ke dalam kolam di sumber air panas. Dia adalah elit tingkat platinum dan telah menguasai aura tempur elemen air. Dia bisa menahan napas di dalam air selama beberapa hari dan masih baik-baik saja. Tentu saja, lebih baik berendam di sumber air panas sendirian. Christina bergumam pada dirinya sendiri sambil menanggalkan pakaiannya dan menatap tubuhnya yang montok di depan cermin di ruang ganti. Tubuhnya proporsional, dan setiap otot di lengan dan pahanya penuh kekuatan karena latihannya selama bertahun-tahun. Rasanya payudaraku membesar lagi. Christina mengulurkan tangannya untuk menopang dua bola bundar di depan dadanya, menunjukkan ekspresi agak tertekan. Sebagai pendekar pedang wanita, memiliki dada yang terlalu besar akan memengaruhi kecepatan dan keseimbangannya. Jika dia terus berkembang, dia harus menggunakan korset. Christina tampak agak tertekan saat mengulurkan tangannya untuk menopang payudaranya. Payudara yang besar dapat mengganggu kecepatan dan keseimbangannya sebagai pendekar pedang. Jika terus membesar, dia perlu mengenakan korset. Dengan pemikiran itu, dia mengamati dirinya sendiri di cermin beberapa kali lagi sebelum dia membungkus dirinya dengan handuk dan berjalan menuju sumber air panas. Sebelum dia pergi ke sana, dia telah memastikan bahwa tidak ada pelayan di sana. Pemandian air panas itu disediakan untuk para elit tingkat emas, jadi hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya, kecuali Christina. Dia yakin tempat itu akan kosong. Dia seorang wanita, jadi dia suka memanjakan dirinya sendiri. Christina melihat sekeliling area itu ketika dia berjalan ke pemandian air panas dan tidak melihat pakaian atau aura apapun. Dia menghela napas lega saat dia melepaskan handuk dari tubuhnya. Sebagai elit, tingkat platinum baru, kelima indranya begitu tajam sehingga dia bisa mendeteksi gerakan apapun dalam jarak beberapa ratus meter. Dia telah mencari sekitar 100 meter dari area sekitarnya, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia sangat menyukai suasana yang tenang itu. Dalam keadaan telanjang, Christina meluncur ke dalam sumber air panas. Tangan dan lehernya yang seperti angsa direntangkan dan disandarkan di tepi bak mandi. Pada saat itu, jari-jari kakinya seakan menyentuh sesuatu, arus listrik mengalir melalui tubuhnya. Siapa di sana? Watson mencubit hidungnya dan menyelam ke dalam sumber air panas. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh kaki putih mutiara itu, yang langsung menyusut kembali seolah-olah tersengat listrik. Ia merasa lucu, berpikir bahwa Nightingale terlalu sensitif. Siapa di sana? Pada saat itu, suara seorang wanita bergema dari atas kepala Watson. Suara itu mencapai air melalui permukaan, wajahnya berubah karena suaranya tidak terdengar seperti suara Nightingale. Pada saat yang sama, ia menemukan hal aneh lainnya, Nightingale tampaknya tidak mengenakan pakaian apapun. Kakinya yang mulus terhubung dengan betisnya yang bulat dan halus. Selain itu, pahanya yang montok disilangkan, dan orang bisa samar-samar melihat bokongnya yang kencang. Itu bukan hanya handuk, wanita itu bahkan tidak mengenakan pakaian dalam apapun, yang membuat Watson merasa sedikit tidak percaya. Jika itu Nightingale, dia akan malu melihatnya tanpa pakaian apapun. Jika bukan Nightingale, siapa orang itu? Apakah pembantu yang telah ia pecat? Watson kebingungan dan hendak bergegas keluar dari sumber air panas ketika sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya. Itu adalah aura pedang tajam yang ingin memotong seluruh sumber air panas dan dirinya. Wajah Christina memerah ketika dia mengangkat tangan kanannya dan menebas sumber air panas itu dengan marah, membidik bayangan samar di bawahnya. Ketika dia memasuki sumber air panas itu, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat itu sepi. Namun, dia merasakan seseorang menyentuh kakinya setelah memasuki kelelawar itu. Awalnya dia mengira itu adalah ilusi,
tetapi sensasi aneh di kakinya membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memusatkan usahanya untuk menyelidiki permukaan air dan menemukan seseorang yang bersembunyi di sumber air panas itu. Namun, dia tidak dapat melihat siapa orang itu, dia gemetar karena marah. Siapa yang berani menyergapku saat aku berendam di sumber air panas? Siapapun kau, dasar mesum, pergilah ke neraka. Tubuh Christina memancarkan aura tempur elemen cahaya yang cemerlang saat dia berbicara. Aura itu membungkusnya dan berubah menjadi jubah hangat dan bercahaya yang menutupi tubuh telanjangnya. Seluruh sumber air panas itu terkoyak oleh aura pedangnya, memperlihatkan wujud Watson di bawahnya. Kau, wajah Christina berubah saat dia melihat pemuda yang muncul di depannya dan menyadari bahwa itulah orang yang akan dia cari nanti. Tatapannya menjadi lebih tajam, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia ada di sana untuk menemukan cara menguji kekuatan Watson dan bertarung dengannya. Meskipun suasananya sedikit canggung karena mereka bertemu di sumber air panas, itu tetap merupakan kesempatan yang fantastis. Lagi pula, dia tidak membutuhkan alasan untuk bertarung. Apa yang membawamu ke sini, Nona Christina? Watson menyadari siapa orang itu saat ia berdiri. Itu Christina. Ia juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Saat itu, Christina telah menggunakan aura tempur berelemen cahaya untuk menutupi tubuhnya. Meskipun aura itu menutupi sebagian besar tubuhnya, orang masih dapat melihat lekuk tubuhnya yang montok melalui cahaya lembut. Watson tidak banyak berpikir sebelum ia menyadari bahwa aura pedang Christina telah tiba di depannya. Aura pedang itu tidak sekuat serangan Christina padanya di asosiasi petualang pada siang hari, tetapi ia tidak mengenakan baju besi tingkat platinum saat ini. Akibatnya, Watson memilih untuk menggunakan mantra pertahanan mutlak tingkat berlian sebagai respons terhadap serangan itu. Sebuah penghalang pelindung berbentuk poligon semi-transparan muncul di tubuhnya dengan suara desiran. Segel heksagonal digunakan untuk membuat setiap penghalang pelindung. Ketika aura pedang bersentuhan dengan perisai, ia mengeluarkan suara samar dan langsung terpental. Watson, ketika aku melihatmu di asosiasi petualang, aku menganggapmu sebagai petualang muda dan menjanjikan. Aku tidak menyangka kau seorang cabul. Kau sengaja menunggu di sini untuk menyergapku dan bahkan mengintip tubuhku. Kau cukup berani. Christina mengira dia benar ketika dia melihat Watson menangkis aura pedang yang telah dia lepaskan dengan santai. Watson adalah elit tingkat platinum, namun dia berpura-pura mendengus dingin. Memang, Christina tidak peduli bahwa seseorang telah melihatnya telanjang, percaya bahwa tubuh seseorang hanyalah kulit. Tidak relevan apakah itu menarik atau tidak. Yang penting adalah apakah tubuh itu dapat berkembang menjadi senjata setajam silet saat dia menjadi lebih kuat. Nona Christina, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud mengintip Anda. Saya sedang menyergap, tetapi saya tidak menyangka Anda ada di sini, Watson menjelaskan tanpa daya. Dia merasa sangat dirugikan. Dia telah berencana untuk menyergap Nightingale, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa kapten tim petualang pedang suci telah muncul sebagai gantinya. Terlebih lagi, dia telanjang. Dia bertanya-tanya mengapa para pelayan tidak memberitahunya. Watson telah bertransmigrasi ke dunia dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, dan dia berusia 12 tahun saat itu. Dia telah kehilangan ketidakpeduliannya terhadap masalah antara pria dan wanita. Dia mengingat adegan di mana dia melihat Christina mandi telanjang di sumber air panas. Dia memperhatikan bagaimana lubang hidungnya terbakar, dan jejak cairan merah terang mulai mengalir. Dia tercekik di sumber air panas. Menggiring bola, kesalahpahaman. Mengapa hidungmu berdarah jika itu adalah kesalahpahaman? Selain itu, kamu mengatakan bahwa kamu bermaksud menyergap seseorang di sini. Apakah kamu percaya bahwa menyerang wanita tidak apa-apa terlepas dari siapa yang kamu sergap? Kemudian, Christina membentangkan sayap aura tempurnya yang mempesona di punggungnya dan berteriak lembut, hukum domain elemen cahaya, aktifkan. Domain yang luas dan terang muncul di bawah kakinya. Salah satu pedang tipis yang tampak sederhana mendarat di tangan Christina. Pedang tipis domain itu sangat mirip dengan senjata pemecah langit yang dia gunakan pada siang hari. Watson, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskanmu dengan mudah setelah melakukan hal seperti itu. Salin pedang pemutus langit dan serang. Jika Christina tidak keberatan tadi, dia merasa sedikit malu ketika dia melihat hidung Watson berdarah seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu. Dia mengendalikan domain hukum dan menyerang Watson. Kekuatan serangan pedang itu tidak kalah dengan yang dia gunakan pada siang hari.
Aura pedang menembus seluruh sumber air panas dan terbang langsung ke langit. Tanah berbatu sumber air panas itu terbelah, dan awan di langit juga hancur. Hukum domain elemen gelap, aktifkan. Watson hanya bisa menghentakkan kakinya ketika dia menyadari Christina tidak punya niat untuk berhenti. Dunia gelap yang luas muncul di bawah kakinya, kebalikan dari domain cemerlang di bawah Christina. Watson melambaikan tangannya untuk mengaktifkan domain hitam pekat, dan bola kabut hitam pekat menggeliat keluar dari wilayah itu. Bola itu berubah menjadi bilah pedang hitam di tangannya dan menyapu keluar, dengan mudah menghilangkan aura pedang Christina. Serangan itu hanyalah serangan biasa, tetapi setara dengan Christina. Selama 2 tahun terakhir, dia telah menerima bimbingan dari Elvira, Nightingale, dan prajurit lainnya di Gunung Creation. Dia telah berlatih keras, dan upaya itu tidak sia-sia. Aku tidak menyangka kamu bukan hanya elit tingkat platinum tetapi juga memiliki aura pertempuran yang gelap. Sepertinya kita adalah musuh alami. Kalau begitu, aku tidak perlu menahan diri. Dua domain yang berlawanan itu bentrok. Jelas, domain di bawah kaki Christina telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, terus-menerus retak dan bahkan runtuh. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, matanya menyala dengan keinginan untuk bertarung. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan keras ke arah Watson. Gerakan selanjutnya adalah gerakan terkuat yang telah aku kuasai sejauh ini. Jantung adalah tulang pedang, dan pedang menempa tubuh. Tubuh itu bertengger di atas Sword Hill. Teknik pertarungan tingkat platinum, Infinite Sword Slash. Domain cahaya di bawah kaki Christina berkilau terang saat dia bergerak. Setiap senjata cahaya mengambil bentuk Sky Severing Blade. Pada saat yang sama, ratusan Sky Severing Blade naik ke langit, berubah menjadi bintang jatuh. Kekuatan mereka mengguncang seluruh dunia. Domain di bawah kaki Watson bisa saja menekan Christina, tetapi setelah dia menggunakan teknik pertempuran tingkat platinum, domain kegelapan elemen gelap di bawah kakinya langsung terkompresi dan kemudian runtuh dengan suara yang keras. Ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan gaya pedang yang mematikan. Kekuatan dan jangkauannya tidak lebih lemah dari mantra dengan level yang sama. Itulah ilmu pedang seorang pendekar pedang ahli. Itu sangat kuat. Watson bertanya-tanya apakah dia bisa mempelajari teknik pedang yang sama setelah mencapai kerajaan dan menjadi murid seorang ahli pedang agung. Watson mendesah dalam hati. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya ke arah Christina. Nona Christina, mari kita bicara, kita tidak harus bertarung. Saya bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saya tidak akan mendengarkan penjelasan Anda kecuali Anda mengalahkan saya, jawab Christina dingin, memerintahkan meteor-meteor itu jatuh saat mereka terbang ke langit. Meteor-meteor itu terbuat dari aura pedang yang tak terlihat. Dibandingkan dengan meteor sungguhan, kekuatan dan kecepatan aura pedang itu lebih mengerikan, terlebih lagi saat turun dari langit. Kekuatan yang terkandung dalam salinan pedang pemutus langit itu jauh lebih kuat. Jika pedang-pedang itu jatuh ke tanah, bumi akan berlubang. Christina sedikit terengah-engah setelah serangan itu. Keringat menetes dari dahinya. Jelas bahwa gerakan itu tidak mudah baginya. Pandangannya tertuju pada Watson, ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan gerakan itu. Kau hanya bisa menemukan kekuranganmu sendiri dalam pertempuran dengan elit. Ayolah, Watson, jarang sekali aku mengeluarkan kekuatan penuhku. Jangan mengecewakanku. Watson mendesah. Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin bertarung. Nona Christina, kau baru saja mengatakan bahwa selama aku mengalahkanmu, kau akan mendengarkan penjelasanku. Jangan menarik kembali kata-katamu. Watson menatap langit. Ratusan pedang pemutus langit telah mengelilinginya. Tanah di bawah kakinya telah turun beberapa inci, tanah itu telah terpotong tidak berbentuk. Ada juga bekas-bekas di tubuhnya, rasanya dagingnya juga terpotong. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya akan diretas pada saat berikutnya. Segel absolut. Kemudian, Watson melepaskan mantra tingkat berlian yang telah dipelajarinya. Aturan untuk mantra itu dibuat ketika ia menggabungkan hukum domain dengan sihir. Itu bisa menyedot semua elemen magis dalam jarak 100 meter di sekitarnya. Saat ia melepaskan mantra segel absolut, salinan pedang pemutus langit di sekitar tubuhnya menghilang satu persatu, berubah menjadi bintik-bintik cahaya kecil yang menyatu ke udara. Itu adalah salah satu serangan pedang tingkat platinum terkuat, tetapi itu bukan apa-apa baginya. Itu kedua kalinya aura pedangku lenyap semudah itu, kan? Christina mengerutkan kening.
Dia tidak akan terkejut jika Watson menggunakan taktik bertahan atau melancarkan serangan kuat untuk menggagalkan serangannya, tetapi Watson tidak melakukan gerakan seperti itu. Aura pedang yang dia tebas langsung lenyap dari tubuh Watson. Itu sangat mirip dengan kesulitan yang dia hadapi saat menyerang Watson di siang hari. Dia bertanya-tanya apakah Watson memiliki semacam sihir khusus yang dapat melumpuhkan serangan lawannya. Karena serangan aura tempur tidak efektif, bagaimana dengan pertarungan jarak dekat? Christina tidak percaya bahwa sihir Watson dapat menghilangkan aura tempur dan serangan fisiknya secara bersamaan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala. Dia berubah menjadi kilatan cahaya terus-menerus dan memantul di sekitar Watson, memenuhi udara dengan bau terbakar. Seringkali, dia menginjak tanah dan dinding di sekitarnya dengan kaki telanjangnya, dan dia akan dapat memantul jauh. Itu adalah tubuh elemen. Itu adalah kemampuan yang hanya dapat dipahami oleh prajurit tingkat emas puncak ketika mereka mencapai ambang batas tingkat platinum. Itu juga merupakan hukum dasar bentuk domain. Gerakan itu tidak mengubah ruang di sekitarnya menjadi domain dengan atribut tertentu. Sebaliknya, gerakan itu mengubah tubuh seseorang menjadi elemen. Kerugiannya adalah gerakan itu mengurangi kekuatan dan jangkauan serangan. Keuntungannya adalah gerakan itu lebih fleksibel dan tidak terduga. Jika dia adalah seorang prajurit tingkat emas puncak biasa, dengan kecepatan Christina, dia mungkin sudah jatuh ke tanah karena pusing, mulutnya berbusa. Watson, tampaknya akan cukup sulit bagiku untuk menjadi musuhmu jika aku berhadapan langsung denganmu. Namun, aspekku yang paling menonjol bukanlah kekuatanku tetapi kecepatanku. Kamu tidak dapat menyerangku dengan kecepatan ini, tetapi aku dapat menyerangmu tanpa batas. Bagaimana kamu akan melawanku? Nona Christina, tolong jangan melompat-lompat. Kepalaku pusing. Watson menggelengkan kepalanya. Saat dia melakukan itu, Christina berbalik dengan cepat dan bergegas ke arahnya. Christina mengubah jalurnya lebih dari 10 kali di udara, dan kilatan petir yang cemerlang melintas melewati sisi Watson. Teknik bertarung tingkat platinum, Chaotic Divine Joy Dance. Ratusan Christina palsu muncul secara bersamaan di udara. Masing-masing dari mereka melakukan gerakan unik seolah-olah mereka adalah tubuh asli masing-masing. Lapisan demi lapisan hantu melesat melewati sisi Watson, benar-benar menyelimuti tubuhnya. Ledakan sonik mengguncang seluruh halaman, lebih cepat dari kecepatan suara. Dihadapkan dengan lapisan hantu yang memusingkan di sekitarnya, Watson dengan santai mengulurkan telapak tangannya ke salah satu dari mereka dan menjentikkannya dengan ringan. Paul, hantu-hantu yang telah menguasai langit menghilang. Christina mundur beberapa langkah, memegangi dada kanannya. Ia jatuh terduduk di tanah, wajahnya berkerut karena malu dan tidak percaya. Jari Watson telah menyentuh area sensitif di dada kanannya ketika sebuah kekuatan besar memasuki tubuhnya, membuat seluruh bagian kiri tubuhnya mati rasa. Ia tidak tahu apakah Watson melakukannya dengan sengaja. Itu bukanlah inti pikirannya. Inti pikirannya adalah karena ia telah menguasai aura tempur elemen cahaya. Kecepatannya lebih cepat daripada orang lain yang selevel dengannya. Bahkan seorang prajurit tingkat platinum biasa tidak akan secepat dirinya. Selain itu, ia telah melatih fisiknya sepanjang tahun. Kecepatan tercepatnya dapat mencapai beberapa kali kecepatan suara, tetapi Watson telah dengan mudah menemukan tubuh aslinya. Bukankah itu berarti Watson bahkan lebih cepat darinya? Bagaimana mungkin? Aura tempur elemen cahaya adalah elemen tercepat, dan aura tempur elemen gelap yang dikuasai Watson hanya sedikit lebih aneh. Watson, bagaimana kau menemukan tubuh utamaku? Kau bisa mengimbangi kecepatanku? Christina bertanya dalam hatinya. Benar sekali, Nona Christina. Aku tidak hanya memiliki aura tempur berelemen gelap, aku juga bisa menggunakan elemen cahaya untuk menciptakan aura tempur. Kemudian, domain elemen cahaya yang besar muncul di bawah kakinya. Aura yang dipancarkan oleh setiap senjata lebih kuat daripada Sky Severing Blade. Setelah itu, cahaya di bawah kaki Watson menghilang, dan Christina linglung. Dia telah menjadi elit tingkat platinum di usia yang begitu muda. Selain itu, dia juga telah menguasai dua elemen aura tempur yang paling menantang. Fakta bahwa dia telah mempelajari aura tempur berelemen terang dan gelap secara bersamaan sudah cukup untuk dipuji sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Satu-satunya orang di kerajaan yang bisa melakukan itu adalah ayahnya, Santo Pedang. Ketika dia menyadari bahwa Christina terintimidasi, Watson berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangan kanannya. Nona Christina,
Kemampuan terkuatku bukanlah dalam pertempuran karena aku adalah penyihir tingkat platinum. Apakah kamu masih ingin terus bertarung? Kata-kata itu seperti bom, yang memicu gelombang besar di hati Christina. Seorang penyihir menggunakan kemampuan seorang prajurit untuk mengalahkanku. Sudut mulut Christina berkedut, dan ekspresinya tampak aneh. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Watson. Seorang pemuda dengan kekuatan seperti itu harus menyembunyikannya dengan sengaja, tidak perlu mengada-ada untuk menipunya. Namun, fakta itu agak terlalu menyedihkan. Watson, kau menang. Ini kekalahanku. Aku tidak akan mengganggumu tentang apa yang baru saja terjadi. Christina ragu sejenak dan mendesah. Ia tahu bahwa jika ia terus bertarung, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lebih baik kembali dan mencerna wawasan yang diperoleh dari pertempuran itu sebelum mencari kesempatan lain untuk melawan Watson. Kesannya terhadap Watson telah berubah. Orang bisa melihat karakter seseorang melalui pertempuran. Watson tidak mengambil kesempatan untuk menyentuhnya selama pertempuran, kecuali ketika ia menyentuh dadanya. Itu adalah sebuah kecelakaan. Setelah mengalahkannya, Watson mengulurkan tangannya ke arahnya dengan sikap yang sopan. Jika seorang pria biasa melihat itu, ia pasti akan menginginkan tubuhnya. Ia masih sangat percaya diri dengan pesonanya. Penyergapan Watson di sumber air panas pasti hanya lelucon, pikir Christina dalam hati. Jika itu benar, ia iri pada wanita yang menjadi incaran Watson. Ia pasti bukan wanita biasa jika ia bisa membuat Watson begitu memperhatikannya. Setelah mengetahui kekuatan Watson yang sebenarnya, dia berharap bisa membawanya kembali ke tim petualang pedang suci dan membiarkannya menemaninya berlatih setiap hari. Dia bahkan ingin membiarkan Watson bergabung dengannya dalam menaklukkan ruang bawah tanah. Dengan bantuannya, dia tidak akan memiliki masalah menaklukkan labirin tingkat ke-100. Dengan pikiran itu, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Watson untuk menarik dirinya berdiri. Namun, mati rasa di tubuhnya belum memudar. Dia tergelincir dari kakinya. Dengan teriakan kaget, dia secara tidak sadar meraih benda yang paling dekat. Dengannya, Christina jatuh ke tanah, menatap kosong ke handuk putih di tangannya. Sebuah benda yang menggantung muncul di depannya, mengubah ekspresinya dari putih menjadi hijau. Kemudian, dia menjerit melengking. Tidak, tiba-tiba, bayangan hitam menyerbu ke sumber air panas. Itu adalah Nightingale, yang tampak marah. Tuan Muda Watson, apa yang kamu lakukan? Siapa wanita ini? Apa hubunganmu dengannya? Watson menunduk melihat selangkangannya yang telanjang lalu menoleh ke arah Nightingale, yang berkeringat deras dan jelas baru saja kembali. Dia tampak seperti tidak punya tujuan hidup. Nightingale, ini bukan saat yang tepat untuk kepulanganmu.